Pesan Ramadan bersama Majelis Ukama Muslimin Kantor Cabang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar El-Sinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita kembali berjumpa lagi untuk mendiskusikan suatu topik yang sangat menarik ya, bahwa bagaimana menjadikan agama ini sebagai potensi yang luar biasa untuk membangkitkan gairah nasionalisme, gairah patriotisme kita mencintai bangsa dan negara kita. Nanti pada saatnya dan pada akhirnya akan saling menguatkan antara negara dengan agama. Ya, jadi gini, agama itu harus membesarkan bangsa dan negara. Tapi juga pada sebaliknya, ya, negara juga harus membesarkan agama. Jadi negara dan agama itu harus saling membesarkan satu sama lain. Jangan dibalik, agama melemahkan negara dan negara melemahkan agama. Nah, inilah Pancasila ya kan. Banyak sekali negara yang belajar ke Indonesia, kok negara yang paling plural di kolom langit ini adalah Indonesia. Boleh kita lihat, para pendengar, ada nggak negara seperti Indonesia yang dihuni 15.000 lebih pulau-pulau di dalamnya, dengan 7.000 etnik, bahasanya lebih dari 500 bahasa lokal. Tidak ada negara di Indonesia yang paling seplural Indonesia, tapi kita juga melihat tidak ada negara yang serukun Indonesia. Yang lainnya hanya dihuni 7 etnik seperti Afghanistan, tapi sepertinya tiada hari tanpa peperangan di situ. Apalagi di Timur Tengah kita bisa lihat, Indonesia sedemikian ini luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke kita terbang itu 9 jam. Sama kalau kita dari Istanbul ke London itu melewati 19 negara. Nah, ini satu Indonesia ini. Tapi kok kenapa Indonesia bisa kompak? Nah, ini karena ada kerjasama yang sangat solid antara umat beragama. Ya, negarawannya mencintai agamawannya, agamawannya mencintai negarawannya itu sendiri. Bahkan juga negarawan merangkap sebagai agamawan. Jadi tidak ada pertentangan antara negara dengan agama. Yang kita inginkan ke depan ini adalah bagaimana melestarikan kerukunan ini sehingga bisa terwariskan oleh anak-anak cucu kita sendiri. Maka itu kita belajar dari pengalaman sejarah, betapa besar patriotisme dan nasionalisme para founding fathers kita dulu. Perubahan Piagam Jakarta menjadi Pancasila itu. Ya. Jadi beberapa poin yang kita ubah di situ. Misalnya kita mengganti Piagam Jakarta, ketuhanan dengan berkewajiban syariat Islam bagi pemeluknya. Ya, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, seandainya ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dipertahankan, barangkali belum selesai persoalannya sampai sekarang, karena kan ada NU, Muhammadiyah, Wasliyat, ada 66 organisasi Islam di Indonesia ini. Belum lagi alirannya. Aliran teologinya itu kan ada Asy'ariyah, ada Maturidi Bukhara, ada Maturidi Samarkand, ada Wahabi, ada Syiah dan macam-macam. Tapi dengan bersatunya kita pada redaksi Pancasila, maka itu justru adalah ilham yang luar biasa ditemukan oleh founding fathers kita pada waktu itu. Nah, jadi saya melihat bahwa justru ketuhanan yang Maha Esa ini lebih menjamin kelanggengan dan kestabilan bangsa kita seandainya kita dulu pertahankan Piagam Jakarta itu. Ini semua diterima oleh founding fathers kita. Di situ ada Ki Haji Hashim Asy'ari dan ulama-ulama yang lain juga ada pada waktu itu, nggak ada yang protes. Nah, pengorbanan yang dilakukan oleh founding fathers kita untuk mencapai sebuah negara yang NKRI seperti sekarang ini luar biasa. Maka itu jangan melakukan pengkhianatan terhadap Pancasila, sebab itu karya genuine para pendahulu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Ramadan bersama Majelis Ukama Muslimin Kantor Cabang Indonesia.